Buku yang akan aku bahas kali ini cocok banget untuk kamu baca sebagai teman ngabuburit, karena setelah membaca buku ini dijamin kamu akan tersentuh dan akan berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Judul bukunya adalah Bilik-Bilik Cinta Muhammad, Kisah Sehari-hari Rumah Tangga Nabi. Buku ini ditulis oleh Dr. Nizar Abasyah dan merupakan salah satu national bestseller. Buku ini menyajikan kisah-kisah yang terjadi dalam rumah Rasulullah, mulai dari saat beliau diasuh oleh sang paman yaitu Abu Thalib sampai dengan menjelang wafatnya beliau di bilik Aisyah. Diharapkan setelah membaca buku ini kita bisa meneladani perilaku terpuji Rasulullah, karena buku ini menyajikan bagaimana sih sikap beliau terhadap para istri, terhadap anak, terhadap cucu, terhadap kerabat, terhadap para sahabat, terhadap tetangga, terhadap budak atau pembantu beliau. Aku menjabarkan sedikit ya. Yang pertama, belajar dari rumah tangga Nabi. Sayyidah Khadijah tak pernah menolak perintah suami, menjaga perkataannya di depan suami, menjauhi apapun yang bisa membuat suaminya marah atau suaminya kecewa, dan beliau menghormati tamu, kerabat, dan sahabat suaminya. Sayyidah Khadijah senantiasa mendukung apapun yang dilakukan oleh suaminya. Contohnya ketika Rasulullah memutuskan untuk menyepi di Gua Hiro, Sayyidah Khadijah mendukung dengan cara membuatkan bekal, menyambut ketika beliau pulang, menenangkan hati beliau, mendengarkan cerita beliau. Dari istri-istri yang lain, aku juga belajar. Contohnya dari Ummu Salamah. Ketika beliau dipinang oleh Rasulullah, Ummu Salamah mengirim orang untuk menyampaikan kekurangan dan kelemahannya kepada Rasulullah. Ini perhatian banget untuk kita para single yang mau menikah. Jadi selain mengungkapkan kelebihan, jangan lupa untuk berterus terang tentang kelemahan dan kekurangan kamu, supaya calon pasangan kamu itu tahu. Setelah membaca keseluruhan cerita beliau dan para istri, aku menyimpulkan bahwa para istri Rasulullah adalah wanita yang cerdas, dan Rasulullah sebagai seorang suami senantiasa mendukung para istrinya untuk mendalami ilmu. Sayyidah Hafsah merupakan penulis Al-Quran yang pertama, sementara Sayyidah Aisyah merupakan salah satu yang meriwayatkan hadis paling banyak, sehingga sepeninggal Rasulullah para istri menjadi rujukan umat dan para sahabat yang ingin belajar agama atau bingung untuk memutuskan suatu perkara. Lalu terkait dengan bagaimana cara Rasulullah menegur istrinya yang berbuat salah, ini aku juga banyak belajar bahwa beliau ini tidak pernah sekalipun memukul istrinya, entah itu dengan tangan atau dengan tongkat, karena beliau lebih menekankan pada hukuman yang bersifat psikologis. Contohnya tidak menghiraukan ketika diajak bicara atau justru meninggalkan bilik istrinya. Namun hukuman ini dilakukan setelah sang istri dinasehati namun tidak ada perubahan. Dan apabila sudah perubahan ya sudah, nggak dilanjutkan dengan hukuman. Dan Rasul termasuk tipikal suami yang mendengarkan pendapat istrinya. Contohnya saat peristiwa Hudaybiyah, Ummu Salamah menyarankan agar Rasul menyembelih kurban dan bertahalul dulu sebelum memerintahkan para sahabat. Dan beliau menuruti saran Ummu Salamah. Beliau juga tak segan
membantu istri melakukan pekerjaan rumah. Rasulullah mengajarkan agar kita hidup sederhana dan beliau lebih memilih kecukupan dibandingkan kekayaan. Dan belajar dari sikap beliau terhadap kerabat, beliau ini sangat menjaga silaturahmi, sering mengunjungi kerabatnya, entah yang dekat maupun yang jauh. Dan ketika kerabatnya ada yang sakit, beliau menjenguk dan mendoakan. Dan apabila kerabatnya ada yang mengalami masalah, beliau juga ikut memikirkan bagaimana solusi yang terbaik. Rasulullah juga bersikap sangat baik kepada para sahabatnya. Ketika ada sahabat yang mengundang, beliau selalu berusaha datang dan mendoakan keberkahan bagi orang yang mengundang. Ini pelajaran banget untuk aku. Ketika ada teman yang mengundang, harus berusaha datang. Dan jangan lupa ketika di tempat orang yang mengundang itu kita mendoakan keberkahan. Contohnya ketika diundang resepsi pernikahan, jangan lupa di tempat resepsi itu doakan semoga rumah tangga orang yang mengundang ini berkah. Itu pelajaran banget sih untuk aku. Selanjutnya aku belajar dari sikap Rasulullah terhadap budak atau pembantunya. Rasulullah tidak pernah berkata kasar, tidak pernah memandang rendah, tidak pernah memukul. Bahkan beliau mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh budak atau pembantunya. Dan apabila beliau merasa memberikan pekerjaan yang terlalu berat, beliau tak segan untuk membantu mereka. Yang terakhir, aku belajar meneladani bagaimana sikap Rasulullah terhadap tetangganya. Tetangga merupakan salah satu orang yang beliau utamakan setelah keluarganya. Tetangga yang paling utama adalah tetangga yang pintunya paling terdekat dengan rumah kita. Di sini diceritakan bahwa ketika Rasulullah menerima hadiah setelah beliau memberikan terhadap istri dan anak serta cucunya, beliau memberikan sebagian hadiah itu kepada tetangga. Oke, sekian pembahasan aku untuk buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad. Jadi selama bulan Ramadan ini insya Allah aku akan memberikan rekomendasi buku-buku bergenre Islami yang cocok dijadikan teman ngabuburit, yang pastinya sudah banyak mengubah hidupku, mengubah mindsetku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya, dan sebagai bentuk dukungan juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.